Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Emma di PT Amirah Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umrah bersama kami, berangkatnya pasti. Nah, sekarang aku membahas tentang rukun haji ya. Kemarin kan sudah syarat-syarat haji, sekarang ke rukun haji. Oke, tapi sebelumnya subscribe terlebih dahulu. Subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan yang belum subscribe semoga mereka subscribe. Dalam menjalani ibadah haji, seorang jamaah wajib memperhatikan rukun-rukunnya, rukun haji yang harus dikerjakan agar ibadah sah ya, dan mendapat banyak keutamaannya. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sekaligus menjadi ibadah wajib bagi muslim yang mampu. Dalam pelaksanaannya, ibadah haji memiliki rukun yang wajib dijalani. Jadi kalau nggak satu pun nggak dijalani tidak sah ya. Pengertian haji secara bahasa yakni al-qasdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang mulia dan mendatangi sesuatu atau seseorang. Menurut istilah, haji adalah mendatangi Ka'bah untuk mengadakan amalan tertentu atau berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu pula ya, dan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Makna kata rukun dalam bahasa Arab adalah sudut atau tiang pada suatu bangunan. Rukun juga sering disebut sebagai anggota dari suatu badan atau al-jawarih, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan kepada rukun-rukunnya, berbicaralah, maksudnya anggota badannya. Air Muslim. Dan rukun haji ini ada beberapa yang wajib kita jalankannya, yaitu yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat mulai mengerjakan haji atau umrah. Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal ibadah hanya sah dengan niat. Riwayat Bukhari. Yang kedua, hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji. Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abdurrahman bin Ya'mur bahwa orang-orang Nas telah datang kepada Rasulullah SAW waktu beliau sedang wukuf di padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan haji itu hanyalah Arafah. Artinya, yang terpenting urusan haji ialah hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapat waktu yang sah. Riwayat 5 orang ahli hadis. Untuk yang ketiga yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah ya. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliyatawafu bil baitil atiq." Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Al-Hajj 29. Dan untuk syarat tawaf menutup aurat ya, yang pertama sabda Rasulullah SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabufu bil baiti urbanu. Janganlah engkau tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, suci dari hadas dan najis. Diriwayatkan an Aisyata, inna awwala syai'in bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam bina qadama annahu tawaddu'a
Wahab bin Bani. Dari Aisyah, sesungguhnya yang pertama dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiba di Mekah ialah mengambil wudhu, kemudian beliau tawaf di Baitullah. Riwayat yang ketiga yaitu Ka'bah hendaklah di sebelah kiri orang yang tawaf. Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sampai ke Mekah, beliau mendekat ke Hajar Aswad. Kemudian beliau menyapunya dengan tangan beliau, kemudian berjalan ke sebelah kanan beliau, berjalan cepat 3 keliling dan berjalan biasa 4 keliling. Riwayat Muslim dan Nasa'i. Yang keempat, permulaan tawaf itu hendaklah dari Hajar Aswad. Dan yang kelima, tawaf itu hendaklah 7 kali. Dan yang terakhir, tawaf itu hendaklah di dalam masjid, karena Rasulullah SAW melakukan tawaf di dalam masjid. Sekarang untuk niat tawafnya. Tawaf yang terkandung dalam ibadah haji ini tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tetapi kalau tawaf itu tersendiri bukan dalam ibadah haji seperti tawaf wada, tawaf karena akan meninggalkan Mekah, maka wajib berniat. Nah, tawaf ini di sini menjadi syarat sah tawaf itu. Niat tawaf yang terkandung dalam ibadah haji tidak wajib niat ya, karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tetapi walau tawaf itu tersendiri bukan dalam ibadah haji seperti tawaf wada, tawaf karena akan meninggalkan Mekah ya, maka wajib berniat. Niat tawaf di sini menjadi syarat sahnya tawaf ya. Dan untuk tawaf sendiri itu ada macam-macamnya. Ada tawaf wudu yang artinya tawaf ketika baru sampai sebagai sholat tahiyatul masjid. Terus yang kedua ada tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Dan yang ketiga ada tawaf wada, tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Dan tawaf tahallul, menghalalkan barang yang haram karena ihram. Tawaf nazar, tawaf yang dinazarkan. Dan tawaf sunnah. Masing-masing ini, macam-macam tawaf ini yang nanti aku terangkan di lain waktu. Dan bacaan tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dari Abu Hurairah bahwasanya ia telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkeliling Ka'bah 7 kali dan ia tidak berkata selain dari membaca Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Orang yang membaca kalimat tersebut dihapus darinya 10 kejahatan, ditulis 10 kebaikan, dan diangkatnya derajat 10 tingkat. Riwayat Ibnu Majah. Dan untuk rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Safiyah binti Syaibah bahwa seorang perempuan telah menggambarkan kepadanya Safiyah ya, bahwa dia telah mendengar Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara Bukit Safa dan Marwah telah diwajibkan atas kamu sa'i, maka hendaklah kamu kerja. Riwayat Ahmad. Dan untuk syarat-syarat sa'i, yang pertama hendaklah dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Jabirin qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fabda'u bima bada'allahu bihi. Dan Jabir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu mulai sa'i kamu di bukit yang terlebih dahulu disebut dalam Al-Quran.
Nasai. Sedangkan yang terdahulu disebut dalam Al-Quran ialah Bukit Safa. Dan yang kedua, hendaklah sa'i itu 7 kali, karena Rasulullah SAW telah sa'i 7 kali dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, kembalinya dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali, dan seterusnya. Waktu sa'i itu hendaklah sesudah tawaf, baik tawaf rukun atau tawaf kudum. Yang kelima yaitu mencukur atau menggunting rambut. Hal ini kalau kita berpegang atas pendapat yang kuat, sekurang-kurangnya menghilangkan 3 helai rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun beralasan karena tidak dapat diganti dengan menyembelih. Yang keenam, menertibkan rukun-rukun itu, mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu, yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di padang Arafah dari tawaf dan bercukur, dan mendahulukan tawaf dan sa'i jika ia tidak sa'i sesudah tawaf kudum. Nah, itu ya keterangan dari rukun umroh, yaitu rukun haji. Nah, di rukun haji ini ada 6 ya untuk rukun haji. Pertama, ihram. Dan yang kedua, hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan ya. Dan yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Dan untuk yang kelima yaitu mencukur atau menggunting rambut. Dan nomor 6 yaitu tertib. Jadi kalau salah satu tidak dikerjakan tidak sah ya hajinya. Oke, untuk Bapak Ibu yang mau menunaikan ibadah haji percepatan atau Haji Plus, silahkan WA di nomor ini ya. Kami ada Haji Plus atau percepatan dengan harga ekonomis yaitu 160 juta rupiah. Oke, bagi Bapak Ibu saya tunggu yang mau mendaftarkan haji di tahun 2024. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.